Duh, apakah Anda tidak sedih Habib? Cucu Nabi Husain dipenggal dengan seperti itu, dibantai. Cucu-cucu Nabi bukan hanya Sayyidina Husain, banyak yang dibantai di Karbala 10 Asyura. Yang enggak sedih enggak ada iman. Yang enggak sedih enggak ada iman. Pastilah kita sedih. Cucu Nabi dibantai seperti itu. Siapa yang enggak sedih? Enggak ada iman. Ya Habibi ya Muhammad. Idris di Probolinggo, pertanyaannya Ustaz. Ya Habib, apa benar 10 Muharram itu adalah hari kesedihan ya Habib? Karena banyak di 10 ini, di tanggal 10 ini Ustaz, di Muharram ini mengatakan hari penyesalan karena meninggalnya Sayyidina Husain Ustaz. Bahkan mereka banyak yang melukai sendiri-sendiri untuk mengenang itu Ustaz. Hadza jahlun. Ini merupakan kebodohan. Ya sayangnya kok mau dibodohin. Gitu lah. Gak ada hari kesedihan di Islam itu gak ada. Kalau memang kita diminta untuk sedih karena meninggalnya seseorang, maka yang pantas kita sedih meninggalnya Rasulullah. Ada yang lebih hebat dari Nabi? Adakah musibah yang lebih hebat dari meninggalnya Nabi? Gak ada. Tapi kita nggak disuruh sedih meninggalnya Nabi, karena nggak ada hari kita sedih itu. Mana yang lebih pantas kita sedih? Imam Husain yang mati 10 Muharram di Karbala, atau Imam Ali bin Abi Thalib yang dikampak kepalanya tanggal 17 Ramadan? Kenapa 17 Ramadan kita nggak sedih meninggalnya Imam Ali? Bahkan 17 Ramadan kita gunakan sebagai hari nuzulul Quran. Mana lebih pantas kita sedih? Meninggalnya Ali bin Abi Thalib atau putranya Husain? Jelas Imam Ali. Tapi tidak ada hari sedih itu. Demikian juga 10 Muharram atau hari-hari yang lain. 10 Muharram hari kita diminta untuk gembira oleh Nabi. Kita diminta untuk syukur oleh Nabi. Apakah Nabi enggak tahu akan terbunuh cucunya di 10 Muharram? Nabi tahu. Dan banyak riwayat yang mengatakan bahwa Nabi tahu. Salah satu sahabat Nabi dikasih tanah oleh Nabi. Dan beliau mengatakan kalau tanah ini berubah menjadi merah warna darah, cucuku Husain terpenggal. Nabi punya isyarat tentang itu. Nabi diberi ilmunya tentang itu. Tapi Nabi tetap menyuruh 10 Muharram untuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamnya musuh-musuh Allah Fir'aun dan kaumnya dan tentaranya di lautan. Nabi ketika ke Madinah melihat umat Yahudi berpuasa di 10 Asyura, 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa kamu puasa? Hada yaumun, hari ini najallahu Musa, Allah menyelamatkan Nabi Musa, Nabi mereka. Wa ahlaka Fir'aun, dan Allah menghancurkan Fir'aun. Maka kami puasa fanasumu tasyakuran lillah. Kami puasa mengenang hari itu sebagai syukur kepada Allah. Apa jawab Nabi? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih pantas mengenang Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi puasa dan menyuruh untuk puasa dan menjanjikan pahala pengampunan 1 tahun. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dikatakan ketika ada 2 kejadian di satu waktu, kejadian yang membuat kita senang dan kejadian yang membuat kita sedih, mana yang didahulukan? Didahulukan yang senang. Karena ad-din mabniun alal farah. Agama ini pondasinya senang. Allah memberikan kita agama supaya kita senang, supaya kita bahagia, supaya kita nikmat.
Loh, apakah Anda tidak sedih Habib? Cucu Nabi Husain dipenggal dengan seperti itu, dibantai. Cucu-cucu Nabi bukan hanya Sayyidina Husain, banyak yang dibantai di Karbala 10 Asyura. Yang enggak sedih enggak ada iman. Yang enggak sedih enggak ada iman. Pastilah kita sedih. Cucu Nabi dibantai seperti itu, siapa yang enggak sedih? Enggak ada iman. Tapi bagaimana kita menunjukkan kesedihan? Kita enggak mau dibodohi sebagian orang. Mengatasnamakan cinta Ahlul Bait. Sedih atas meninggalnya Imam Husain. Kemudian kita disuruh mukul diri kita. Kita disuruh menangis siang malam. Bahkan sebagian melukai dirinya. Adakah Ahlul Bait yang berbuat itu? Tolong kasih tahu saya. Satu aja dari Ahlul Bait, cucu-cucu Nabi yang mulia itu yang berbuat itu. Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain, saksi yang menyaksikan dengan matanya abahnya disembelih dan dibantai. Pernah berbuat itu? Pernah dia mengumpulkan orang 10 Asyura menangis bersama? Pernah dia 10 Asyura memukul dadanya, ngajak orang seperti itu? La wallah, gak ada riwayat seperti itu sedikit pun. Putra Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, pernah ada riwayat yang sah dari beliau menangis, memukul dada di 10 Asyura? La wallah. Turun ke bawah, Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir tidak berbuat itu sama sekali. Turun ke bawah, turun sampai Sayyidina Muhajir Allah Ahmad bin Isa tidak pernah berbuat itu. Turun sampai ke Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali, pemimpin para Saada Al-Ba'alawi, tidak pernah berbuat itu. Turun sampai ke Habib Abdul Rahman Segaf, turun sampai ke Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, turun sampai ke Habib Abdullah Haddad, turun sampai aulia yang ada di daerah kita. Kita bicara Ahlul Bait. Walaupun banyak aulia yang bukan Ahlul Bait, tapi mereka mengatasnamakan Ahlul Bait. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar pernah mengumpulkan orang untuk menangis 10 Asyura, memukul dada. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi yang ada di Surabaya, Habib Abu Bakar bin Muhammad Gersik, Habib Ali Kuitang, Habib Saleh Tanggul, Habib Husain Berani, Habib Hadi Al-Haddad Banyuwangi, tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan ini. Sedangkan mereka raja-raja Ahlul Bait di zamannya. Tidak ada yang mengenal Ahlul Bait seperti mereka. Apakah mereka enggak faham Ahlul Bait? Dan orang-orang yang baru-baru ini faham Ahlul Bait? Akal siapa yang bisa menerima ini? Apakah mereka enggak cinta Ahlul Bait? Terus anak-anak jalanan ini yang cinta Ahlul Bait? Mantik mana yang bisa membenarkan ini? Karena itu alhamdulillah kita sedih meninggalnya Imam Husain dibantai, dan kita faham dan kita tahu siapa yang membunuh. Dan kita tahu bagaimana dihinakan seperti itu. Tapi bagaimana kita bersikap? Kita meniru Imam Ali Zainal Abidin. Kita meniru Imam Ja'far Muhammad Al-Baqir. Kita meniru Imam Ja'far Shadiq. Kita meniru Muhammad Muhajir. Kita meniru Faqih Al-Muqaddam. Kita meniru Habib Rahman Segaf. Kita meniru Syekh Abu Bakar bin Salim, Abdullah Haddad, Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Raja-raja Ahlul Bait. Ilmu mereka luas, ibadah mereka hebat, alim, abid, wali, lengkap seperti Nabi mereka. Alhamdulillah, inilah jalan yang kita ambil. Kita nggak mau dibodohi orang dari Iran, dari Irak, dari siapapun. Kita nggak mau dibohongi mereka. Kita nggak mau dibodohi mereka. Kita punya sanad yang jelas, seperti matahari di siang hari. Tidak ada sedikit pun remang-remang, tidak ada sedikit pun keraguan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ini dan memberikan kepada kita petunjuk.